Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak Umar. Ya, Pak. ganggu hari liburnya. Pagi Pak Umar. Hari ini saya akan menyampaikan materi terakhir terkait teknik pembuatan AK1 ya. Jadi semakin cepat dan semakin banyak waktu buat kalian belajar sendiri gitu ya. Sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan terkait perkuliahan dari awal sampai pertemuan ke-13. Pak Umar. Ya. Saya mau tanya, tapi saya nggak tahu ini ada hubungannya sama yang materi kemarin atau enggak, tapi rasanya ada hubungannya sama akta. Jadi gini Pak, ini ada jual beli nih. Developer PTA. PTA developer, direktur utamanya, misalkan Bapak, direktur utamanya. Nah, Bapak ini mau ngejual rumah ke PTB, direkturnya Pak Umar juga. Tapi pembelinya ini, Pak Umar membeli rumah itu mengatasnamakan PT gitu loh Pak. Yang membeli PT-nya. Nah, itu gimana Pak? Apa diperbolehkan atau enggak? Soalnya kan kalau saya melihatnya kayak lucu aja gitu loh Pak, di akte bagian kanan kiri yang para pihaknya itu satu orang yang sama. Itu apa diperbolehkan atau enggak? Terus untuk notarisnya gimana? Soalnya kan takutnya itu kayak ada penyalahgunaan jabatan gitu loh Pak. Kan dia kan logikanya kayak lah dia jual-jual sendiri, dia beli-beli sendiri kayak gitu loh Pak. Ya. Sudah. Terima kasih Pak Umar. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh notaris? Yang pertama adalah cek di dalam anggaran dasarnya dulu. Karena terutama si penjual, ya si penjual itu ngelihat dulu direktur ini apakah dia sebagai direktur utama atau direktur di bawahnya utama. Maksudnya bukan yang presiden direktur gitu ya kan, direktur kan ada presiden direktur atau direktur utama sama direktur yang biasa gitu ya. Kemudian dalam hal untuk melepaskan asetnya PT itu biasanya ada persetujuan dari Dewan Komisaris biasanya loh ya, tapi cek lagi di anggaran dasar, belum tentu anggaran dasar itu sama, cuma pada umumnya pada saat untuk melepaskan aset itu harus ada persetujuan dari Dewan Komisaris yang hadir atau memberikan kuasa secara tertulis yang menegaskan bahwa aset ini boleh dijual gitu. Udah itu dari sisi semua Dewan Komisaris menandatangani. Ya. Berarti tapi gini, persetujuan itu bisa dari komisaris, tapi pada umumnya Dewan Komisaris. Saya juga pernah ada persetujuan dari RUPN, cuma jarang. Yang sering adalah kalau menjual aset, itu kewenangan-kewenangan bla 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 biasanya di bagian yang judulnya direksi ya, itu kewenangan A, B, C, D itu dapat dilakukan sendiri kecuali EF misalnya salah satunya itu menjual aset harus atas persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris. Jadi seluruh Dewan Komisaris kan, kalau komisaris kan disebut dewan ya, itu harus menyetujui akta pelepasan aset tersebut atau pemindahantanganan aset tersebut. Gitu. Kalau misalnya Dewan Komisarisnya nggak bisa hadir, ya udah kasih surat kuasa atau keterangan yang menunjukkan bahwa Dewan Komisaris setuju untuk melepaskan aset yang sedang dijual. Kemudian dari sisi pembeli, itu kan saya lagi selaku direktur. Jadi saya bertindak untuk atas nama PTB gitu. Iya, Tidak masalah. Kalau memperoleh aset itu atau mendapatkan aset itu nggak perlu persetujuan langsung. Tapi kalau untuk melepaskan yang perlu, gitu nggak masalah kok akte PPAT-nya untuk membuat pemindahan aset tersebut asal yaitu dilihat di anggaran dasarnya. Tapi kalau untuk mendapatkan biasanya nggak perlu mencantumkan, hanya menyebutkan bahwa Umar Mokhtar dalam hal ini bertindak untuk atas nama PTB yang anggaran dasarnya didirikan berdasarkan sebutan termasuk sampai pengumumannya di
apa itu berita negara ya. Seperti itu. Nggak perlu ada persetujuan. Yang untuk penjualannya Pak Umar, persetujuan Dewan Komisarisnya itu materai aja cukup kan ya Pak ya? Gimana? Untuk persetujuan Dewan Komisarisnya buat melepaskan asetnya itu, tanda tangan di atas materai aja udah cukup ya Pak ya? Ya, semua pasti pakai meterai. Jadi nggak tahu ya. hasilnya kan nggak perlu. Kalau kalian baca di bea ketentuan bea meterai gitu ya. Cuma kayaknya notaris itu untuk menjamin bahwa autentikasi dari dokumen yang diserahkan itu biasa dilengkapi dengan bea meterai. Tapi kalau dilihat dari ketentuan bea meterai, sebenarnya enggak. Bea meterai ini berlaku kalau nanti ada sengketa gitu. Cuma ya jaga-jaga itu terus cuma rugi 10.000 lah ibaratnya. Itu. Jadi persetujuan bisa dibuat. Yang menyetujui turut hadir di hadapan saya PPAT, karena kan ini yang dijual kan asetnya berupa tanah ya, atas tanah ya. Hadir, dia tanda tangan juga atau didasarkan pada surat yang tadi ditandatangani di atas meterai. Berarti saya nyimpulin kalau waktu pas tanda tangan akad ini Dewan Komisarisnya juga hadir dong Pak? Bisa dua, bisa hadir ke PPAT, jadi turut menyetujui atas pelepasan aset, atau kalau misalnya nggak bisa hadir, ngasih surat keterangan. Untuk pelepasan aset harus disebut, tapi ya objeknya, spesialitasnya harus disebut ya. Jadi atas tanah apa, terus luas berapa itu harus disebut. Nggak bisa langsung gelondongan gitu, nggak bisa. Oh iya Pak. Kecuali sebelumnya memang di RUPS-nya itu menyebutkan ada kuasa menjual. Jadi biasanya kalau nggak mau ribet tiap kali mau melepaskan aset, apalagi developer yang tujuannya memang untuk menjual apa ini bidang-bidang tanah itu lagi, itu biasanya dibikinkan akte notaris judulnya persetujuan Dewan Komisaris. Jadi aset-aset apa saja yang mau dialihkan itu diberikan persetujuan Dewan Komisaris, dan itu biasanya cuma berlaku 1 tahun. Jadi nanti kalau ganti tahun bikin lagi persetujuan Dewan Komisaris, nggak selamanya gitu. Apalagi kalau sudah transisi mau ganti kepengurusan kan nggak berlaku lagi persetujuan Dewan Komisaris. Sudah terjawab Pak Umar. Ya. Banyak Pak Umar. Ada lagi materi tentang hukum perusahaan itu, di pelepasan aset. Gitu. Jadi kalau misalnya bicara PT ya itu kan bukan tindakan coherent. Kalau misalnya membeli itu melepaskan ya, tapi itu kan besiking. Kalau besiking itu biasanya di anggaran dasar PT itu harus persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS. Jadi dilihat dari nilai asetnya biasanya. Kalau nilainya di atas 50% biasanya RUPS, tapi kalau yang contohnya Andika tadi kecil tadi itu enggak. Jadi cuma cukup Dewan Komisaris saja. Ya Pak Umar. Terima kasih banyak Pak Umar. Ada yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya jelaskan sedikit saja ya. Jadi karena TPA ini ya, TPA 1, TPA 2, TPA 3, yang dilihat itu sebenarnya kemampuan kalian mengelaborasi materi, ya, materi dasar yang kalian pahami. Ya, kayak misalnya kayak perjanjian kawin. TPA 1 kan tidak mengajarkan perjanjian kawin, tapi kalian dapatnya dari mata kuliah yang lain, misalnya hukum keluarga. Ya, kemudian kayak tadi contohnya Andika itu, kan pengajarnya tidak secara detail menjelaskan mengenai PT itu organnya apa saja, kemudian kewenangan-kewenangannya apa saja, tidak. Cuma legalitasnya harus menggunakan apa, sehingga memang teknik pembuatan akta ini harapannya kalian sudah paham mata kuliah yang sedang kalian peroleh atau sudah pernah kalian dapatkan sebelumnya. Sehingga nanti misalnya di TPA 2, TPA 2 itu kan bicara mengenai badan-badan hukum dan badan-badan usaha, yang mana itu sudah tertuang di mata kuliah hukum perusahaan. Jadi kalian paham dulu baru bisa membuat aktanya. Makanya di TPA 1 ini hanya didasarkan pada akta-akta yang berkaitan dengan hukum keluarga saja dalam skop yang lebih kecil. Nanti kalau sudah TPA 2, masuk badan hukum badan usaha, TPA 3, itu perjanjian kredit, jaminan, terus jual beli tanah makam, jual beli KPR, dan seterusnya, lebih kompleks lagi. Malah pernah zamannya saya kuliah itu dikasih materi novasi, subrogasi, dan sesi, dibikin aktenya tertutup tulis tangan dulu ya. Itu terus tapi kebetulan dosennya sudah
pensiun ya, dosennya praktisi ini notaris TPAT pensiun, akhirnya nggak, lebih mudah lah kayaknya TPA 3 itu, tidak seperti zaman dulu saya itu ya, sampai capek gitu ya, wis waktunya sudah 2 jam bikin 3 akte dari awal sampai akhir, tiba-tiba menjelang berakhirnya waktu itu bapaknya datang gini, loh ngapain kalian kerjakan dari awal sampai akhir, cukup sampai premis loh, nggak ngomong di soal, akhirnya nilainya nggak maksimal, jadi jelek, nilai saya di TPA 3 jelek. Tapi yang TPA 1 relatif lebih mudah, TPA 2 susu lah ya. Jadi kalau TPA 2 banyak tugasnya. Memang dari dulu itu zamannya saya kuliah itu TPA 2 itu bikin 100 akte. Jadi 1 minggu bikin akte 5, nanti minggu depannya bikin 7. Depannya lagi wis gitu terus. Jadi totalnya lebih kurang 100 akte. Tapi kalau yang semenjak dipegang sama dosen yang baru ini, sejak 2 tahun yang lalu enggak. Jadi tiap minggu kayaknya maksimal disuruh bikin 2 akte aja. Nggak begitu memberatkan kayak dulu zaman saya kuliah SKN gitu ya. Jadi memang pemahamannya dan memori itu sangat diperlukan. Kalau sekarang kan terbuka bisa gitu ya, ujian TPA terbuka. Gitu ya. Yang dinilai adalah salah satunya adalah estetika. Estetika di dalam pembuatan akte. Jadi nggak asal gitu ya. Kadang itu mahasiswa itu ya, saya kasih bocoran saja walaupun saya bukan yang menilai TPA 1, TPA 2. Saya dulu pernah jadi PJMK-nya TPA 2 di tahun 2015-an itu jadi penanggung jawab mata kuliah TPA 2. Otomatis kan soal jawaban kalian kan dikumpulkan ke saya, baru saya serahkan ke notarisnya untuk mengkoreksi gitu ya. Itu nggak karu-karuan gitu, padahal ujiannya take home. Jadi ngambil akte gini nggak dirapikan lagi, wis asal seadanya, padahal waktunya itu lebih lama gitu ya. Cuma ya nggak tahu mahasiswa paham nggak sih yang dinilai di situ adalah estetikanya kalian. Jadi kondisikan akte yang kalian buat itu benar-benar seperti akte notaris. Itu cuma namanya diganti nama kalian. Jadi setelah menghadap kepada saya, Sheila Siarta, sarjana hukum, magister penotariatan. Gitu. Jadi seolah-olah kalian ini sudah apa ini namanya, sudah lulus MKN gitu ya. Jadi aktenya ya kayak yo gitu ya, seperti itu. Nah, ini untuk teknik penulisannya atau format tulisannya, ini tidak perlu menggunakan ini, cuma lebih kurang seperti ini gitu ya. Jadi kertasnya menggunakan A3 gitu ya, ukurannya ya sesuai itu ya. Tapi kalau misalnya kalian kuliahnya ini apa online, biasanya diganti A4 gitu ya, karena satu sisi. Tapi kalau dulu kuliahnya luring ya, itu di print di A3, jadi satu sisi itu dibagi 2 gitu. Jadi dikondisikan memang seperti akte notaris gitu ya. Kemudian kalian ada kemampuan untuk menjahit akte, itu juga di TPA 1 seharusnya. Tapi karena ini online ya, jahit aktenya nanti aja, kalau sudah luring ya diajari mungkin di TPA 2 gitu ya. Jadi TPA 1-nya kalau coba tanya-tanya kakak kelas saya gimana sih caranya jahit akte, gimana sih ngasih kalau orang sini bilangnya nyebutnya keset gitu ya, nggak tahu apa penyebutan. Jadi setelah disimpul terus dikasih kayak stempelnya notaris terus ditempel gitu, keset atau kaset gitu menyebutnya di Surabaya. Tapi di tiap daerah mungkin beda-beda gitu penyebutannya. Kemudian hurufnya yang digunakan ya normalnya sih, kenapa kok pakai Courier New? Jadi terinspirasi dari mesin ketik zaman dulu itu Courier New rata-rata. Walaupun ada yang online, cuma kebanyakan Courier New. Jadi misalnya nanti kalian ada Renvoy, tahu Renvoy ya? Renvoy itu apa? Tahu nggak Renvoy? Sudah diajarin nggak ya? Siapa yang ngasih materi Renvoy? Yang ngasih materi Renvoy nggak ada? Pak siapa? Pak Tandio. Pak Tandio, kan Renvoy itu kan ada 4, apa aja? Ya, apa pencoretan, penambahan, penggantian, sama kombinasi. Nah,
Kalau semisal kalian pada saat membacakan akte nanti notaris, gitu ya, sudah jadi notaris, membacakan akte ternyata ada yang keliru, kalian tidak perlu ngeprint akte lagi, tinggal dikasih renvoy. Nah, pada umumnya memang renvoy itu diketik secara manual, gitu ya, diketik manual, di apa ini minuta aktenya itu diketik pakai mesin ketik. Nah, karena itu menggunakan kurir nih, otomatis akte kalian seyogyanya gunakan huruf kurir ya. Kemudian ukurannya 12 itu normal, kemudian marginnya ini kenapa kok ada sampai 6 cm di sebelah kiri itu untuk space andai kata ada renvoy. Jadi ada space ya, disetujui perubahan atau disetujui tambahan atau disetujui gantian gitu ya. Itu dikasih keterangan di situ kan. Kalau renvoy kan harus dikasih paraf semua. Siapa yang menghadap di situ ya, jadi notaris plus 2 saksi plus ditambah penghadapnya berapa orang, ya udah itu paraf semua. Jadi renvoy itu harus disetujui oleh semua yang disebutkan di dalam akte yang hadir ya. Kemudian untuk lens spacing-nya itu exactly 24. 24 ini kalau saya itu terlalu benggang gitu ya. Kalau saya biasanya pakai 18. Tapi nggak masalah kalau misalnya kalian ini online kan nggak dilihat itunya ya. Kecuali kalau ngeprint kayak bikin anggaran dasar PT kan nggak mungkin kalian ngeprint cuma 10 halaman, pasti lebih. Anggaran PT itu lebih kurang 30 sampai 35 halaman. Kalau terlalu benggang-benggang gitu ya dijadikan 18 saja sudah mudah dibaca. Jadi saya biasanya pakai 18 ya. Kemudian jangan lupa spacing-nya itu biasanya kan gini, kalian asal ngopi kata-kata dari belangku ini, misalnya belangku is, dipindahkan, nah ternyata yang kalian ketik itu spasinya masih 24, tiba-tiba di bawah itu jadi 12 misalnya, nggak sama, itu kan juga termasuk salah satu penilaian yang dinilai oleh notarisnya gitu ya. Kemudian pengaturan paragraf itu justify ya, jadi rata kanan rata kiri, nggak ada celah kosong ya. Jadi celah kosong itu nggak boleh ada di dalam badan akte itu ya. Kalau ada space kosong di sebelah kanan, jangan lupa dikasih garis datar atau strip gitu ya. Itu untuk memudahkan kalian gitu ya. Nanti saya kasih contohnya. Terus kemudian mahasiswa itu kadang gini, yang kelas malam ya, yang kelas malam itu tanya ke saya, Pak, kalau misalnya biar kita nggak repot ngasih tanda garis datar itu gimana caranya ya, nanti saya kasih tahu caranya untuk memudahkan hidup kalian gitu ya, jadi nggak ruwet-ruwet gitu ya, seperti itu. Dan kalau misalnya minuta akte maupun salinan akte itu jangan lupa biasanya di sebelah kiri itu dikasih garis gitu ya, jadi nggak tahu itu untuk estetika juga, kalau misalnya kalian nanti jadi notaris itu dikasih garis gitu ya. Garisnya bisa manual, bisa secara pakai menggunakan Microsoft Word itu bisa juga gitu ya, bisa diatur gitu ya. Cuma agak ribet kalau misalnya dari komputer. Biasanya normalnya sih dari apa ini manual gitu ya. Dan waktu saya kerja di notaris itu sudah ada aplikasi khusus untuk pembuatan akte PPAT dan notaris. Namanya itu apa ya namanya ya? Lupa saya namanya. Itu berbayar kalau nggak salah 600.000, tapi dipakai selamanya sampai kalian pensiun jadi notaris. Itu kan 600.000 kan nggak begitu berat gitu ya untuk kalian menjadi notaris. Oh, Visual Pixel, coba cari tahu Visual Pixel. Jadi Visual Pixel itu ada akte notaris, ada akte PPAT. Mungkin ada yang pernah dengar Visual Pixel. Itu nanti Word-nya itu tampilannya berubah gitu. Jadi versi notaris dan versi PPAT. Tapi kalau kalian ngerjakan notaris selesai dulu, keluar dari aplikasinya, misalnya mau kerjakan PPAT baru buka filenya, baru buka aplikasi Word-nya lagi untuk settingan PPAT, karena nggak bisa kalau misalnya digabung gitu langsung sistemnya ngebug gitu, nggak bisa dijalankan gitu. Jadi hati-hati gitu ya. Cuma saya nggak bisa nunjukkan karena saya tidak membeli aplikasi itu, karena ya saya bisa menggunakan versi manual gitu ya untuk lebih gampang gitu ya. Oke, lanjut.
Nah, sistematikanya ya jangan lupa, jadi di dalam sebuah akte itu pasti memuat 3 sistematika, yaitu awal akte, badan akte, dan juga penutup akte. Nah, untuk awal akte ya jangan lupa sampai selesai gitu ya, yang telah menghadap kepada saya sampai yang akan disebutkan di bagian akhir akta ini, itu jangan lupa dicantumkan, baru masuk di komparan ya, komparisinya ya kalau misalnya itu dia pendirian PT ya cukup dikasih numberingnya 1, 2, 3, 4 sampai berapa jumlah apa ini namanya pemegang sahamnya gitu ya. Kalau itu dua pihak kayak contohnya tadi jual beli, tapi jual belinya tanah tadi ya pihak pertama dikasih 1 Romawi, baru dikasih angka 1 untuk penyebutan pemilik bendanya, kemudian persetujuan siapa, baru yang kedua pihak kedua dan seterusnya. Nanti saya kasih contoh sederhana gitu ya. Kemudian jangan lupa, masih di bagian awal akte itu jangan lupa mencantumkan premis akte. Apa itu premis? Premis, masih ingat premis? Premis apa premis? Premis akte. Pernyataan, Pak. Pernyataan dari ini dibuatnya itu buat apa gitu. Ya, jadi tujuan dibuatnya akte tersebut itu harus dimasukkan sebelum kalian masuk ke badan. Nah, badan kan baru mulai ya pasal 1 misalnya, atau misalnya kalau bukan bicara mengenai pasal, kuasa gitu ya. Pihak pertama dengan ini memberikan kuasa kepada pihak kedua dan seterusnya. Dan sampai terakhir itu badan akta itu urusannya dari penghadap gitu ya. Apa yang dimau sama penghadap kalian tuangkan. Jadi kalian mengkonstantir kebutuhan dari para pihak gitu ya, atau penghadap. Misalnya satu orang yang menghadap yang membuat kuasa tadi atau membuat wasiat kan 1 orang ya. Apa yang dikehendaki kalian tuangkan di badan akta. Cuma tanggung jawab kalian itu ada di bagian awal akta dan di penutup aktanya. Kalau badannya ya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tidak bertentangan kesusilaan dan juga peraturan perundang-undangan. Penutup akta isinya apa? Itu dimulai dari demikian akta ini atau demikianlah akta ini sampai ke bawah, sampai apakah ada keterangan menunjukkan siapa yang menjadi saksi-saksi di situ, kemudian termasuk kalau ada perlu dicantumkan surogat. Masih ingat surogat? Surogat, pernah dengar nggak surogat? Itu masuk di bagian penutup akta. Pernah dengar nggak surogat? Apa surogat? Ada nggak topik surogat? Kalau di RPS-nya ada soal surogat. Ganti tanda tangan. Ya, jadi keterangan misalnya penghadapnya buta huruf gitu ya, nggak bisa tanda tangan, itu di bagian penutup akta disebutkan gitu ya. Jadi bahwa penghadap X itu tidak dapat tanda tangan sehingga mengganti dengan cap jempolnya misalnya seperti itu gitu ya. Walaupun kalian sebagai notaris semenjak adanya perubahan undang-undang jabatan notaris nomor 2 tahun 2014 itu seyogyanya minta 1 lembar lagi, kalian membuat 1 lembar lagi untuk membubuhkan cap jempol. Jadi selain tanda tangan di minuta akta itu sekarang ya semenjak 2014 itu ditambahkan 1 lembar lagi untuk mencantumkan cap jempolnya penghadap gitu ya, bahwa memang benar pada tanggal itu menghadap gitu ya. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, saya pernah menemukan setiap tanda tangan di video, di foto gitu ya, untuk dilampirkan di dalam minutanya gitu. Takut kayak notaris ini prinsip hati-hatiannya sangat tinggi gitu ya. Jadi videonya direkam, dia tanda tangan, orangnya dilihatin, termasuk foto bahwa dia memang benar tanda tangan pada tanggal itu. Dan fotonya jangan lupa dikasih timestamp-nya ya. Jadi kapan dia tanda tangan itu kan ada ya pengaturan di HP atau di digital kamera itu timestamp itu yang
muncul tanggalnya waktu pengambilan gambar itu kalau misalnya kalian jadi notaris itu juga merupakan salah satu bentuk dari prinsip kehati-hatiannya. Nah, ini contohnya, saya kasih contoh saja kuasa menjual yang paling sering kalian buat kalau di TPA 1 ya. Jadi garis kiri itu yang di sebelah kiri itu otomatis ya, nggak manual gitu ya. Jadi settingan dari boardnya diatur gitu ya. Kemudian rapi gitu ya, jadi tidak ada celah kosong. Maksudnya celah kosong itu nggak ada bengkang-bengkang gitu ya, tidak ada bengkang-bengkang. Kemudian kadang itu kalau saya dulu mengawal praktikumnya kan kalau di UNER ini kita punya lab-nya untuk khusus praktikum ya di gedung C. Saya kalau dosen kan di gedung A, ada juga ruang kuliahnya di gedung A, tapi kalau mahasiswa magister itu kan di gedung B. Nah, depannya gedung B itu ada gedung C. Gedung C itu lab komputer, jadi waktu praktikum kalian datang ke kampus, kemudian ngerjakan di situ gitu ya, waktunya lebih kurang ya selama kuliah dari 2 jam. Itu ada aja masalah gitu ya, tiba-tiba ngetik, loh ini kok di enter tiba-tiba pindah ke halaman berikutnya, yaitu masalahnya dia melakukan pengkopian nggak tahu dari akte mana atau dari format mana dimasukkan, nggak diganti format pointernya gitu, jadi amburadul gitu ya. Waktunya habis di print, jadinya welek aktenya gitu, nangis mahasiswanya, wah saya mau praktikum lagi. Ya, ngomong ke dosennya, loh saya ini cuma mengawasi praktikum aja gitu ya. Jadi kemampuan dasar kalian mengoperasikan Microsoft Word itu sangat penting sekali ya dalam pembuatan akte ini gitu ya. Nah, kemudian yang hal-hal apa saja yang semisal itu sering, jadi saya cerita yang sering saja ya, yang sering di apa ini namanya, sering dilakukan mahasiswa dan menurut kami itu kurang tepat gitu ya. Jadi hal-hal apa saja, yang pertama adalah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan tidak menggunakan ejaan yang disempurnakan gitu ya. Jadi dia itu terus nggak tahu dari bahasa mana, dari bahasa daerahnya dia dimasukkan gitu ya, nggak tepat dia bakunya apa, dia tidak mencantumkan, jadi wis asal aja. Kadang itu soalnya gini, ya nggak masalah sebenarnya, saya tidak melarang kalian menggunakan belangko akte yang terdahulu gitu ya. Cuma ya kan harus disesuaikan dengan bahasa yang sekarang. EYD itu selalu berkembang gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ngambil ya nggak apa-apa, tapi disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan. Jadi aktenya lebih bagus. Gitu. Seolah-olah itu kalian itu memang melakukan penelitian terlebih dahulu sebelum memindahkan belangko ke dalam akte notaris kalian. Gitu ya. Kemudian yang kedua misalnya penggunaan istilah asing gitu ya. Penggunaan istilah asing entah itu bahasa Indonesia atau yang sering itu di bahasa Belanda, kalian mencantumkan itu tidak di italik. Kalau di akte istilah asing karena bukan menggunakan bahasa Indonesia ya di italik. Kecuali akte kalian memang dibuat dalam bahasa Inggris. Nah, contohnya apa? Kadang itu saya pernah membuat surat kuasa ya, orang asing membuat PT asing, jadi datang ke notaris saya waktu itu, ya otomatis aktenya dalam bahasa Inggris, ya nggak perlu di italik semua. Memang dari awal sampai akhir itu dibuat dalam bahasa Inggris, ya langsung itu aja yang dijadikan dasar gitu ya. Kemudian legalisasi dalam bahasa asing harus di italik gitu ya, jadi di italik semua gitu ya. Jadi yang bukan bahasa Inggris di italik kecuali memang aktenya dibuat dalam bentuk bahasa Inggris gitu ya. Terutama kalau misalnya bikin perjanjian-perjanjian apa ini antar dua negara yang berbeda gitu ya, yang masuk dalam lingkup apa ini hukum perdata internasional. Jadi entah itu jual beli, entah itu kan biasanya notarisnya harus membuat dalam bahasa Inggris. Versi bahasa Inggris adalah bahasa yang apa ini namanya yang digunakan gitu ya. Jadi ini dari mana ya? Kayaknya dari peraturan ini ya, apa Mahkamah Internasional ya. Kalau kalian bikin akte punya dua bahasa, ada timbul multitafsir gitu ya. Jadi yang digunakan bukan bahasa Indonesianya, tapi yang digunakan adalah bahasa Inggris. Lebih gampang ya kalian bikin dalam bahasa Inggris saja. Jadi tidak menimbulkan multitafsir gitu ya. Kadang kan ada bahasa-bahasa yang ditranslasikan ke
bahasa Indonesia kurang tepat gitu ya. Jadi kalau menyebutkan multitafsir, yang digunakan adalah yang versi bahasa Inggrisnya gitu ya. Kemudian penulisan uraian angka gitu ya. Jadi misalnya tanggal atau uang itu coba cek lagi di ejaan yang disempurnakan gitu ya. Jadi misalnya saya kasih contoh yang ini tadi gitu ya. Untuk menguraikan tanggal gitu ya. Ini yang sering kali, padahal kan saya sudah menyampaikan ya. Jadi yang dinilai sama dosennya itu sebenarnya bukan, ya mungkin ada dosen notaris yang ngecek ya. Cuma yang dilihat itu pasti bagian awal akte sama bagian penutup. Dan ini nggak begitu dinilai gitu ya. Bukan nggak dinilai ya, tidak begitu diperhatikan gitu ya. Karena ini merupakan konstantiran antara klien yang menghadap ya. Tapi kalau yang bagian kepala itu tanggung jawab kalian, penutup itu juga bagian tanggung jawab kalian gitu ya. Misalnya ini dalam penguraian tanggal 2 bulan 1 2017 gitu ya. Jadi 1100 apa itu ya? Jadi 1100 itu terpisah, tidak jadi satu, kecuali 1000 ya, 1000. Tapi kalau 2000 ya, 2-nya spasi 1000, 100 itu juga seperti itu ya. Jadi 700 misalnya 7 spasi 100 itu juga terpisah di ejaan yang disempurnakan. Kemudian misalnya penulisan rupiah, kalau disingkat RP nggak perlu titik yang sekarang. Kalau dulu memang pakai titik. RP langsung angkanya nggak pakai spasi. Jadi RP misalnya 1.000.000, koma garis datar misalnya. Langsung diuraikan 1 juta rupiah. 1 spasi juta spasi rupiah. Itu nggak pakai titik. Jadi kalian juga sering-sering baca perkembangan terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Kemudian bulan itu juga harus, huruf pertamanya itu harus dalam bentuk kapital, nggak boleh disamakan gitu ya. Malah kadang kalau misalnya seperti ini tuh ini ya, pada hari ini Senin, tanggal 02/01/2017. Yang dibesarkan malah yang huruf 2-nya, D-nya itu besar, terus yang lainnya kecil semua ya, keliru ya. Jadi 2 Januarinya yang besar. Kemudian penulisan pukul pada saat mereka menghadap ya, jadi 09.15 ya. Itu ada yang nulisnya gini. Apa sih kemarin itu? Jadi 09.15 dalam kurung 9.15 gitu ya. 9/15 dalam kurung tutup, terus WIB-nya ditulis lagi W.I.B, terus dilanjutkan lagi dalam buka kurung lagi ya, jadi waktu Indonesia bagian barat, kurung tutup. Ngapain? Langsung jadi satu ya, nggak masalah gitu ya. Dan WIB kenapa harus titik? Karena WIB itu adalah singkatan ya. Kalau misalnya kalian dari Bali ya pakai Wita ya. Jadi kasih titik semua kan itu singkatan gitu ya. Seperti itu. Terus apa lagi ya? Tanggal lahir ya sama ya, tanggal lahir 24 Juli 1960 gitu ya, sebelum kawin dan seterusnya. Ya lebih kurang seperti itu ya. Itu dalam hal penulisan uraian angka di dalam tanggal, rupiah dan juga uang ya. Kemudian nggak nyambung gitu ya, ada masalah lagi nggak nyambung. Jadi aktenya apa, isinya apa, itu kadang nggak sinkron gitu ya. Dia mahasiswa itu nggak baca lagi semuanya. Jadi asal masukkan seolah-olah itu semakin tebal aktenya, semakin baik gitu, enggak. Malah notarisnya kadang malah capek bacanya. Jadi makanya ngambil dari kepalanya dan penutupnya seperti apa, kalian mengelaborasi dari apa yang kalian dapatkan gitu ya. Kemudian masalah berikutnya banyak space kosong. Jadi ya tadi ya saya bilang itu format paragrafnya nggak sama gitu, ada space yang sangat signifikan gitu ya, yang nggak, jadinya membuatkan akte itu nggak bagus gitu ya, nggak enak dibaca, nggak enak dilihat gitu ya, karena kan yang dilihat kan estetikanya gitu ya. Kemudian penulisan renvoy ya berupa coretan, gantian maupun tambahan itu jangan lupa di bagian sebelah kiri ya, jadi diberikan space itu yang rapi gitu ya. Misalnya buatlah
kayak yang semester lalu itu kalau nggak salah kalian disuruh bikin akte seolah-olah ada renvoy-nya gitu ya. Jadi bagaimana cara menuangkan renvoy-nya ya dibuat sesuai formatnya itu tadi. Jadi apa yang dilakukan perubahan, jangan lupa di bagian aktenya dikasih simbol untuk memudahkan ya. Di simbol boleh pakai pulpen juga nggak masalah, buat simbol, kemudian baru dikasih keterangan disetujui paraf semua gitu ya. Tadi juga saya menyebutkan ada spasi berbeda itu antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain itu nggak nyambung gitu ya. Termasuk penggunaan hyphen ya, apa hyphen bahasa Indonesia ya. Jadi misalnya ada kalimat, ada kata yang nggak selesai, terus kalian kasih garis datar nyambung ke baris berikutnya. Nah, kalau misalnya menggunakan hyphen itu, kalau di Word itu ada otomatisnya, tapi kalau saya nggak suka ada hyphen itu nggak suka di dalam akte. Kecuali kalian nulis buku, kalau nulis buku di hyphen nggak masalah gitu, atau nulis tesis di hyphen nggak masalah gitu. Tapi kalau di akte seyogianya jangan menggunakan hyphen, mending turunkan ke baris bawahnya untuk mempercantik gitu ya. Dan juga sering ditemukan tiba-tiba di dalam body aktenya itu ada garis datar gitu. Jadi kalian pindahkan formatnya yang keliru, masukkan ke format kalian, tiba-tiba itu ada garis datar gitu. Di tengah-tengah itu ada garis datar, kok bisa? Ya, tahu saya ini kalian ini gimana? Apa nggak dibaca lagi? Itu hal-hal yang sering kali ditemukan gitu ya. Termasuk juga ini. Jadi batas waktu pengumpulan itu juga jadi kendala gitu ya. Disuruh kumpulkan kapan, kalian itu sudah lewat dari tanggalnya ya. Kalau misalnya by email, lewat dari emailnya ya dosen notarisnya pasti ngomong ini ada beberapa, mesti lapor soalnya ke PJMK gitu. Ini mahasiswa ini tidak menentukan tepat waktu. Ya wis dikasih nilai minimal gitu ya. Jadi ini pasti tugasnya tidak akan dikoreksi, ya cuma dikasih sekedar mengumpulkan gitu aja gitu ya. Jadi hati-hati kapan harus mengumpulkan ya kalian harus menyesuaikan gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya praktek tadi yang ditanyakan terkait bagaimana sih membuat format Word yang bagus gitu ya biar nggak keliru gitu ya. Ada? Pak, saya mau bertanya. Ya, Mbak Devi. Renvoy itu disetujui atau disahkan, Pak? Nggak ada format yang pasti. Jadi kalau misalnya disetujui perubahan, ya semuanya disetujui. Kalau disahkan, ya disahkan semua. Jadi jangan, misalnya di halaman 1 ada renvoy gitu ya, disetujui tambahan misalnya. Terus nanti di halaman 15 ada lagi, disahkan gantian, ya jangan gitu. Mending selaraskan gitu, disinkronkan. Kalau misalnya menggunakan disetujui, disahkan. Karena tidak ada format yang baku. Intinya adalah menerangkan bahwa persetujuan itu, perubahan itu, tambahan itu, gantian itu ada persetujuan dari seluruh penghadap yang hadir. Termasuk ini typo ya. Typo ini pro kontra sebenarnya kalau ada typo di dalam akte ya. Kalau typo itu apakah perlu ada renvoy di sini? Kira-kira perlu nggak sih ada typo gitu ya? Karena waktu bikin salinan, aduh, ternyata ada typo-nya di sini. Ada dua pendapat, tapi kalau saya lebih baik untuk menjaga ya nggak apa-apa ya minta persetujuan dari para penghadap itu sepanjang masih orangnya ada di kantor loh ya. Tapi kalau sudah lewat ya pengertian secukupnya saja atau sewajarnya saja. Misalnya mau nulis permasalahan, A-nya nggak ada di tengah-tengahnya, yowis diperbaiki aja. Tidak mengganti apa ya substansi yang substansial di dalam akte tersebut itu nggak masalah. Tapi kalau terlalu banyak ya mending panggil lagi, bikin aktenya lagi yang baru. Ya. Tapi kalau sekedar typo kecil-kecil, nggak perlu taraf juga nggak masalah, langsung diperbaiki gitu ya. Dan yang kedua, mumpung tadi Mbak Dewi tanya masalah renvoy, kalau di minuta aktenya sudah di renvoy, ya ini saya bertanya, di minuta aktenya ada renvoy, ya ada renvoy. Di salinan aktenya apakah harus ada renvoy? Gimana?
Minuta aktenya sudah ada 2 renvoy, satunya gantian, satunya tambahan misalnya. Di salinan aktanya gimana? Dibikin sesuai dengan perbaikannya aja, Pak. Yang tanda tangan di salinan akta siapa? Notaris saja, Pak, tanpa pihak. Ya, notaris saja, jadi tanpa pihak, sehingga salinan akta itu tidak perlu mencantumkan renvoy lagi. Jadi salinan akta itu sudah versi akte yang benar. Karena yang tanda tangan itu cuma notarisnya saja. Notarisnya dikasih metre, dikasih stempel Garuda. Itu salinan. Kalau minuta tidak umum kalau mencantumkan stempel. Jadi minuta itu sebisa mungkin tidak di stempel ya. Misalnya stempelnya ini ya jangan dikasih stempel Garuda di situ. Jadi stempel Garuda itu keluar kalau di salinan. Kecuali misalnya tadi contohnya Mbak Andika tadi bertindak untuk dana atas nama PT, nggak masalah. Misalnya Umar Mohtar bertindak untuk dana atas nama PT, ya berarti QQ PTA misalnya. Terus di bagian tangannya di stempel PT-nya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau stempel Garuda, saya sarankan jangan di stem di bagian minuta. Stempel Garuda itu keluarnya di salinan aja. Ya. Pak Umar, tapi di aktanya tetap ditulis dilangsungkan dengan misalnya berapa perubahan gitu ya, Pak? Kan di minuta aktanya disebutkan dilangsungkan dengan 1 tambahan tanpa gantian 1 coretan misalnya. Nanti di salinannya juga menyebutkan seperti itu. Walaupun di sebelah kiri nggak muncul lagi renvoy ini. Nah, bagaimana cara mengetahuinya ya? Misalnya ada masalah, cek di minuta akte yang disimpan oleh notaris. Ya, karena minuta kan dokumen negara ya. Kalau kalian pelajari lebih lanjut ya, jadi nggak boleh keluar. Apalagi di fotokopi ya, apalagi misalnya kalian nanti tesis ya semester 3 mau bahas akte notaris yang salah misalnya gitu. Nah, ini mahasiswa kadang ngawur gitu ya. Dia itu minta tolong temennya yang magang di kantor notaris A gitu. Itu di fotokopi, dijadikan lampirannya proposal tesis. Woi, disemprot karo dosen ini, nggak boleh. Jadi minuta akte itu yang ada tanda tangannya para pihak itu nggak boleh difotokopi. Sebisa mungkin kalau misalnya mau analisis putusan, cari salinannya, salinan aktenya. Dan seyogyanya kalian ya, nama notarisnya ditutup, nama penghadapnya ditutup. Karena kalian kan melakukan pendekatan masalah studi kasus misalnya. Ditutup semua. Jadi jangan nyebutkan notaris, misalnya sopo notaris. TPA 1 apa saya ngajar ya? Dokter, sopo itu jenenge? Dokter Tanjo Harsan. Oh, itu disebutkan. Oh, jangan, jadi kasihan notarisnya. Mending inisial saja nggak masalah gitu ya. Notaris X membuatkan akte antara A dan B, intinya gini, gitu boleh. Nanti contoh aktenya dilampirkan nggak masalah, cuma di blog ya, jangan wujudnya persis terus ditempel di tesis kalian ya, masalah nanti kalian. Gitu Mbak Dewi. Ada lagi? Permisi Pak, saya Nanda mau bertanya. Hmm. Ketika diminta untuk membuat akta waktu UAS itu, apakah kita juga perlu membuat tanda tangannya gitu Pak? Kayak para penghadap berarti kita masukkan tanda tangannya, kemudian notarisnya juga seperti itu. Kemudian materainya juga gitu Pak. Nah, tergantung dari perintah dari soalnya. Kalau misalnya kalian disuruh membuat minuta akte, ya kalian buat tanda tangan ngawur-ngawuran gitu. Misalnya namanya Agus ya bikin Agus. Nanti B Bestari ya Bestari gitu. Jadi asal tanda tangan nggak masalah. Karena ada dibuat dalam bentuk minuta akte. Jadi seolah-olah kalian membuat minuta akte. Meterainya itu tidak perlu meterai asli. Jadi kalian ngeprint aja dari atau nyari gambarnya meterai ditempel di bagian yang seharusnya dikasih meterai ya. Cuma kalian tahu nggak sih meterai itu seharusnya ditaruh di mana? Kalau di minuta. Ini dosen TPA 2 soalnya ngomel ya. Itu nggak diajari mau TPA 1, 2, saya nggak tahu Bu. Meterai itu di minuta akte ditempel di mana?
Ditempel gimana? Oh, belum diajarin diameter ya, Ta? Penggunaan diameter ya. Kalau misalnya penghadapnya ada dua, ya, misalnya Mas Andi sama Mbak Terry gitu ya, membuat misalnya perjanjian sewa menyewa misalnya. Pihak pertamanya Mas Andi, pihak keduanya Mbak Terry misalnya. Meter yang dibutuhkan berapa di dalam minuta akte? 1 bukan, Pak? 1 aja. Di pihak kedua. 1 atau 2? Ini dalam notaris, ya, akte notaris loh ya, bukan di bawah tangan loh ya. Kalian butuh berapa meter dengan nominal 10.000? Berapa biji yang dibutuhkan? Ini sering keliru soalnya misalnya. Berapa biji? Mbak Nadia ada Mbak Nadia. Mbak Nadia. Katanya mau izin ya Mbak Nadia ya. Udah nggak ada Mbak Nadia nih. Cuma masang HP aja. Gimana? Berapa jumlah meter yang dibutuhkan dalam 1 minuta akte? Kelas nggak ada yang tahu. Pihak pertama, Pak. Iya, berapa lembar meter yang dibutuhkan dalam 1 minuta akte? Satu minuta tuh, Pak. Iya, 1 minuta berapa meter ya? 1 meter di pihak pertama. Ya, 1 meter aja ya. Jadi 1 minuta ya 1 meter aja dan diletakkan di pihak pertamanya aja. Sama. Ya, nggak usah ditempel pihak pertama dikasih meter, pihak kedua dikasih meter. Ya, diguyu sama notarisnya nanti kamu ya kalau nempelin materai setiap orang dikasih materai gitu ya. Jadi cukup satu saja. Gimana Andika? Bangkrut Pak kalau kayak gitu materai mahal. Kertas A3 itu sudah mahal, saya bondoi materai lagi, terus untungnya notarisnya dari mana gitu ya. Cukup satu saja di bagian minuta akte itu diletakkan di pihak pertama saja atau orang pertama yang disebutkan di awal akte itu yang tanda tangan di atas meterai. Sisanya nggak perlu. Ya. Di salinan akte meterai itu juga wajib ada, tapi yang tanda tangan hanya notarisnya saja. Dan di bagian salinan itu ya, jadi tidak perlu mencantumkan gini. Pihak pertama misalnya namanya Angel Pratiwi, TTD. Pihak kedua Heru Satrio, TTD. Nggak usah. Namanya hilang langsung tinggal namanya si notarisnya saja. Nggak perlu nyebutkan yang lain. Dan notarisnya jangan lupa dikasih meterai, dikasih stempel dan ditandatangani. Ya, biasanya ditandatangani dulu baru stempel. Kemudian jangan lupa juga di meterai ya, meterai. Oh ini saya coba dari nyari untuk gambarnya meterai. Nah, kalau di meterai ya yang 10.000 ini karena kita menggunakan meterai yang 10.000 itu ada tanggal sama ada tanggal tahunnya. Jangan lupa dicoret ya, dikasih tanggal pada saat pembuatan aktenya itu. Jadi tanggalnya berapa ya wis itu dikeluarkan. Misalnya tanggal hari ini 26 garis miring 5 terus kan ada 20 ya ditambahin aja 21.
Atau kalau saya dulu nggak mau ribet ya, ada ini loh, stempel yang bentuknya tanggal, yang tinggal diganti. Tahu nggak sih, stempel yang bentuknya tanggal itu loh. Nggak pernah tahu ya? Yang kayak terodat itu loh, terodat. Nah, udah itu aja di top di atas materainya itu dipasin di tanggalnya. Nanti ketumpukan nggak masalah, yang penting ada tanggal apa ini? Tanggal aktenya gitu ya. Jadi sama seperti tanggal akte. Jadi tanggal yang ada di meterai itu disamakan dengan tanggal pada saat dia tanda tangan. Walaupun salinannya itu misalnya gini. Hari ini saya membuat surat kuasa pada tanggal 26 Mei 2021. Nah, saya mau bikin salinan lagi di bulan Agustus misalnya 2021. Meterainya itu tetap disamakan dengan tanggal akte ditandatangani. Jadi tetap tanggal 26 Mei 2021. Jangan dibuat tanggal yang baru, nanti beda lagi ceritanya gitu ya. Jadi seyogianya menggunakan tanggal yang sama dengan tanggal minuta aktenya. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Apa lagi ya yang jadi masalah ya? Ya lebih kurang itulah Pak ya. Umar, saya mau Ya. tanya, Pak. Nah, Pak, jadi kalau di A4 itu formatnya gimana ya, Pak? oh ya, ini saya mau masuk formatnya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya langsung prakteknya. Nggak ada lagi ini pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya udah saya share ini dulu ya. Nah, sudah kelihatan ya? Kelihatan. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian persiapkan adalah ya kalau saya karena menggunakan Windows ya saya pakai Microsoft Word. Kalau pakai Mac ya atau iOS ya nanti menyesuaikan ya, saya nggak ahli menggunakan Mac ya karena sudah terbiasa menggunakan Windows. Nah, sebelum kalian ngetik ya di halaman di Word pertama ini adalah kalian Kontrol A, apa kontrol A ini? Select all ya, kontrol A dulu aja ya. Kemudian langsung diubah. Tadi hurufnya apa ya hurufnya? Masih ingat nggak? Courier New, Pak. Courier New, ukurannya 12. Oke, sudah ya. Kemudian jangan lupa ganti paragraf. Ini masih di select all kan ya. Di paragraf, ini kotak paragrafnya kelihatan nggak ya? Saya nggak kelihatan ya. Saya membuka kotak ini. Yang saya goyang-goyang ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan. Ini kalian spacingnya ini, yang bagian spacing, jangan kayak gini. Nanti amburadul akhirnya. Ya, jadi before-nya jadikan 0, after-nya dijadikan 0 juga. Ya, ini ya, yang bagian sebelah sini. Ini 0 dan 0. Jangan dilebihin. Memang apa ini namanya default-nya dia itu memang 8. Cuma itu nanti after-nya bakalan amburadul. Nggak sama, gitu ya. Kemudian line spacing-nya ini kalian cari yang exactly. Tadi saya bilang 24 ya. Kalau misalnya kalian mau ya 18 saja nggak masalah. Dijadikan 18. Nah, misalnya kalian ini memang komputer kalian ini apa ya? Khusus untuk mengerjakan akte ya. Kalian sudah misalnya kondisi kalian sudah membuat sedang buka kantor notaris ya, misalnya ini. Kalian mau selamanya digunakan komputer itu khusus untuk membuat akte, ini diklik aja, set as default ini, diklik nanti seterusnya ini akan menggunakan setting seperti ini. Tapi karena komputer yang saya gunakan ini tidak formatnya akte karena saya ngerjakan yang lain juga, ya cukup di OK saja ya. Oke, sudah. Kemudian kalian pindah ke bagian layout di atas ini. Marginnya diganti. Kirinya tadi berapa? 6 ya. Kanannya 1.
bawahnya 2,2 ya. Benar nggak sih? Tadi saya lupa. Topnya 1,8. Ini diganti. Sudah? Sudah ya? Oke. Nah, sudah, ini adalah format akte yang bisa kalian gunakan. Untuk menambahkan, mumpung kalian belum ngetik apa-apa ya, untuk menambahkan yang tadi saya sebutkan, apa ini namanya, garis datarnya secara otomatis. Nah, di pojok kiri sini, kalau kalian buka, kalau misalnya nggak muncul ya, kalau misalnya nggak muncul kan di bagian view, rulernya kalian tik ya, ditik biar muncul, ini penggarisnya biar muncul. Nah, kemudian di sebelah kiri ini apa, saya nggak tahu namanya ya. Ini kelihatan nggak sih, kiri kecil ini loh. Nah, itu kalian cari yang gambarnya ngadep ke kiri kalian ya. Ini kan ngadepnya ke kanan ya, ngadepnya kan ke kanan ya. Ini cari yang diklik sekali. Nah, ini kan tengah. Klik lagi sekali. Nah, ini ngadepnya ke sebelah kiri. Kelihatan ya? Sudah? Barulah setelah muncul seperti ini, kalian taruh di sini. Nah, kan muncul di sini nih. Kelihatan nggak sih garisnya? Ini nggak bisa dibesarin kalau yang ini. Ini loh ada garis di bawah angka 12 ini loh, kelihatan nggak? Nah, ini kalian di drag ya, di drag itu apa bahasa Indonesia? Digeser. Diklik sekali, digeser. Terus sampai ke bagian margin terakhir. Misalnya di sini. Nah, kalau sudah paling akhir ini sudah muncul ya, sudah selesai. Kalau suruh kalian langsung praktek ya, buka laptopnya pakai ini biar gampang ya. Di double klik, diklik 2 kali, yang ini yang tadi sudah dimasukkan di sini. Nah, sudah muncul kotak tabs namanya. Bukan tabs teh yang ada karbonasinya itu ya. Tapi tabs pakai A. Saya kalau tab itu suka ya, dari dulu suka teh itu. Sudah? Kalau sudah, kalian pilih yang poin nomor 3 ini. Poin yang leader, poin yang leadernya nomor 3, kemudian baru di OK. Nah, udah ya sampai sini. Ini adalah settingan. Saya simpan aja daripada ngulang lagi dari awal gitu ya. Save. Terus format akta notaris. Nah, ini nanti formatnya ini saya kirim di chatbox ya, bisa kalian gunakan lah ya. Misalnya kalian males ngetik lagi, ini kan sudah formatnya yang saya buat tadi ya. Saya taruh di download aja. Nanti kalau sudah saya kirim ke chatbox ya. Nah, kemudian kalian tinggal kasih judul. Ya, judul, oh ya ada yang kelewat. Judul itu juga kadang itu ada pertikaian antara dosen notaris gitu ya. Kalian langsung pindah ke center ya. Judul itu, judul aktenya dulu, baru nomor, atau nomornya dulu, baru judul. Mesti saya ingin mendengarkan pendapat kalian. Judulnya dulu, baru nomor. Misalnya saya membuat perjanjian kawin misalnya. Ya. Perjanjian kawin ya, di bold ya, bold dan juga garis bawah yang perjanjian kawin. Nah, judulnya dulu atau nomornya dulu menurut kalian? Saya judulnya dulu, baru nomor, Pak. Judulnya dulu, baru nomor. Jadi gini misalnya, oh ini nomornya nggak usah ini. Iya. Nah, ayo ya. Nah, kalau gini anggapannya notaris, kalian membuat akte perjanjian kawin nomor 1. Misalnya di akte nomor 2 kalian tidak membuat perjanjian kawin, misalnya puasa gitu ya. Ini tiba-tiba berubah menjadi 2. Nah, berarti perjanjian kawin yang nomor 1 mana gitu ya. Katanya seperti itu. Maka dari itu nomor ini ya terserah kalian ya, punya pandangan yang berbeda juga masalah, namanya juga bikin akte ini kan cantik-cantikan gitu ya, yang penting mudah dibaca gitu ya.
Kalau saya lebih suka ditaruh di atas. Ini tadi nomor 1 ya. Kalau ada garis ini merah keriting ini harus diabaikan saja. Kalau misalkan merasa terganggu gitu, aduh kok apa sih keriting-keriting nggak jelas ini. Caranya adalah dengan di blok ya, tapi ini semua di blok. Ini kalian ganti bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Ya kalian nggak terganggu ya Indonesia. Nah nanti hilang sendiri ya. Sudah sampai sini paham? Ini masih judulnya dulu ini. Perlu nggak sih dikasih 01? Ada yang kalau misalnya kalian notarisnya sudah laris manis, apa ya, sudah tahu akte kalian itu bahkan lebih dari 100, bahkan saya pernah lihat di Surabaya itu dikasih 001, soalnya pasti angka aktenya itu di atas 100. Tapi kalau saya nggak bagus ya, 1 aja cukup. Jadi nanti kalau kan tinggal nambahin 0 di belakang. Nah, sudah sampai sini. Nah, langsung masuk di bagian kepala akte ya. Ini diganti justify, jangan lupa bold-nya dibuang dan kontrolnya dibuang ya, karena tadi ngikutin ini ya. Nah, di permulaan paragraf itu biasanya ada notaris yang mencantumkan 2 garis datar, ada yang mencantumkan 3 garis datar. Ini tergantung kalian. Kalau saya lebih suka 2 aja, nggak usah banyak-banyak. 3 sunat rasul ya, monggo silakan. Tapi kalau saya 2 aja cukup ya. Misalnya, pada hari ini, hari apa ini? Rabu, tanggal 26/05/2021. Nah, ada mahasiswa yang nulisnya gini, 26 Mei 2021. Terus ininya kalau ada angka kan harus harus diuraikan. 26, terus ini 2021. Kalau saya mending gini langsung 20, ini belum selesai ya, 6 Mei 2021. Menurut kalian, ya kalian ini sebagai korektor akte, lebih ringkas yang mana? Menggunakan yang pertama atau menggunakan yang seperti ini? Yang pertama, Pak. Ini cocok-cocokan, cuma saya sering lihat mahasiswa tulisnya seperti ini. Nah, ngapain kok mempersulit diri sendiri? Ini kata saya mending langsung gini aja jadi 1. Yang penting setiap ada angka kalian harus menguraikannya, nggak boleh diabaikan, gitu ya. Inisialnya sampai sini paham ya. Nah, kemudian ini kan kalau kalian manual tadi kan sudah di-set bahwa ada garis datar secara otomatis. Jadi setiap di akhir kalimat kalian di keyboard kalian itu di bawah angka 1 ada tulisannya tab. Ya, ada tab kan ya. Itu kalian di akhir kalimat ini kalian klik tab. Nah, muncul sendiri. Terus misalnya ini mau dikasih tab. Gimana? Enak kan? Nggak usah ngetikin satu-satu, nggak mari-mari gitu ya. Buang waktu kalian. Terus pada hari tanggal ini pukul piro iki? 10.04 WIB 10 ada yang bilang lewat, ada yang lebih, tapi kalau saya lebih suka lewat 4 menit waktu waktu. Nah, kalau misalnya nggak cukup jangan dipaksakan, terus mending ditutup aja ya, ganti di paragraf berikutnya, di line berikutnya waktu Indonesia bagian barat titik. Nah sudah jadi. Terus saya mau bikin paragraf baru ya, dikasih kedua garis datar aja cukup ya. Setelah menghadap kepada saya, nah baru nama kalian. Biasanya sih ada yang di bold, ada yang tidak, tapi kalau mau penegasan kalian notaris gitu ya, di italic judulnya ya, terus di bold sarjana hukum magister
tuliskan nota, tinggalkan koma notaris. Jangan lupa kalau ada kata notaris N-nya besar ya. Notaris di Surabaya. Dengan dihadiri oleh para saksi atau saksi-saksi ya, para saksi yang identitasnya akan disebut, nah ini nggak cukup, dikasih tab, akan disebutkan di bagian akhir akta ini. Titik 2. Nah, sampai sini udah jadi. Ini kalau tadi ada garis keritingnya, kalian keganggu jangan lupa ya. Ini tinggal di bold aja, kemudian di bagian bawah ini diganti Indonesia. Udah ya sampai sini. Nah, baru masuk di bagian komparisi. Nah, komparisi ini ya tergantung aktanya, karena ini judulnya perjanjian kawin, ya pihak pertama 1 Romawi. Tapi kalau misalnya tadi mau dirikan PT kan minimal 2 orang, walaupun ada ketentuan katanya Pak Jokowi, PT bisa 1 orang. Kalau orang yang menghadap ganti gini, tuan siapa misalnya, terus apa ini, nyonya siapa. Tapi kalau misalnya karena perjanjian kawin ini ada 2 orang, ya pihaknya berbeda, ya wis dikasih keterangan yang berbeda gitu ya. Misalnya tuan apa ya? Pinjam nama, saya nggak bisa. Heru Satrio. Nah, Heru Satrio sarjana hukum. Nah, misalnya ada perbedaan nama ya, hati-hati kalau misalnya sarjana hukum, ternyata di KTP-nya Mas Heru Satrio itu cuma nyebut Heru Satrio, ya jangan lupa dikasih keterangan ya dalam kartu tanda. Nah ini kalau kalian mau pakai garis yang tadi saya bilang otomatis, itu jangan di spasi gini, tapi ini harus kalian ganti geser. Nah, kurang rapi. Nah, tanda penduduk tulis Heru Satrio. Nah, lahir di Surabaya. Kan langsung otomatis tanggal. Heru tanggal berapa Heru? 1 yang keren bilangnya 1 Januari 1900 enggak cukup sampai 1999. Nah, warga negara Indonesia ya, yang ada nyebutnya WNI-nya di depan, ada yang di belakang, tergantung kalian mau menggunakan yang model seperti apa. Tempat tinggal di, nah ini kotanya disebutkan dulu untuk lebih mudah kan, misalnya di Sidoarjo. Nah, baru alamatnya, misalnya perumahan Sidoarjo, perumahan Citraland misalnya. Citra Garden, Pak. Oh, Citra Garden. Maklum, bukan sana. Citra Garden, C11 blok. Apa ini? Ngarang-ngarang apa nih biasanya? Terus inilah blok Puting Beliung misalnya. Ada venue apa ya. Nah, setelah ini baru ke kelurahan, rukun tetangga, jangan lupa rukun tetangga 001, rukun warga 012. Kan semakin besar gitu kan rumahnya, RT, RW, kelurahan, kecamatan gitu ya. Kelurahan apa? Bendungan lah kono. Enggak tahu aku. Terus sekarang lah. Kecamatan Sidoarjo. Apa? Kecamatan Sidoarjo. Oh, masuk Sidoarjo ya, Sidoarjo. Nah, udah nyampe sini selesai kan?
diterusin, pemegang kartu tanda penduduk kabupaten. Nah, dilihat judulnya di KTP-nya itu ya, kabupaten atau kota ya, Kabupaten Sidoarjo. Oh, ada ya. Ini ada yang sampai gini boleh, ada yang kartu tanda penduduk provinsi boleh ya, ditambahin provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo dengan, nah ini kalau biru-biru banyak klubnya, dengan nomor induk kependudukan, nantinya ditambahin gini, NIK, nah ada apa misalnya 35, 750, 324, 329, 110 misalnya. Nah udah. Pak Umar, pekerjaan sama status kawinnya gimana? Kalau pekerjaan tergantung ya, kalau saya biasanya dilihat dari aktenya apakah perlu atau tidak. Kalau misalnya perlu ya ditulis saja status belum kawin. Status belum kawin itu biasanya muncul sebelum alamat. Biasanya di sini. Ya misalnya di sini ya, mau ditambahin deh. Status belum kawin, terus wira swasta misalnya. Wira swasta. Nah ini kalian kalau ini ya agak ribetnya, kalau manual harus memperbaiki ya, harus tinggal di tab aja. Terus ini kalau ada space kosong kayak gini, kalau bisa dinaikkan aja, di delete, naikkan lagi. Nah tab lagi. Nah kalau misalnya kayak gini kan elek ini ngelewatin garis, diturun aja. Nah ini kan muncul di nah udah ini. Nah udah. Nah tab selanjutnya disebut pihak pertama. Nah udah, kalau mau dilihat aktenya lurus ya, lurus jadi rapi gitu ya. Kemudian pihak kedua ya tinggal ditambahkan. Nah, kalau tadi ini sudah diambil ya kembalikan lagi di kedua. Nona manis. Nona sopo ya, nona manis lah, susu lah. Susu saya susu bendera. Mbak Nadia Rahma misalnya. Nadia Rahma. Nah, ya udah terusin sama itu. Kalau misalnya kalian males ngetik ya wis di ini di copy aja. Copy ya, tinggal ditaruh di bawahnya. Nah, ini tinggal diganti aja, menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan. Jadi nggak buang-buang waktu ngetik di awal. Kan formatnya sudah seperti ini gitu ya. Udah diterusin sampai bawah itu diterusin. Cuma misalnya kalian ini mau ngambil pasal-pasal yang ada di akte lain gitu ya, ini juga kunci ya. Mau ngambil ini sudah di sini kasih premis ya, wis premisnya kalian paham, para pihak akan membuat perjanjian kawin. Nah masuk ke bagian akte-akte gitu ya. Nah misalnya saya nggak punya ini, saya punya contoh akte, jadi tak dapat nyari ini. Atau ngambil dari internet ya. Bentar ya. Contoh perjanjian kawin, misalnya. Nah, ini ya, misalnya kayak gini. Ini saya nge-share-nya kelihatannya, kelihatan internet, browser atau Word-nya di tampilan kalian. Masih browser, Pak. Ini ya, ini yang tadi di download, yang barusan saya download. Nah, misalnya saya mau ngambil pasal 1, terus di pada noise tak mikir gitu ya, sampai di pasal 6 misalnya. Di pasal 6 kan di blok ya, di blok.
copy, kemudian saya pindah ke yang tadi saya kerjakan. Nah, misalnya di sini ya. Nah, boleh sebenarnya boleh kalian ngambil, cuma harus diperbaiki lagi. Caranya adalah kalian pada saat mau paste di file kalian, itu nggak apa-apa langsung di paste ya, di Ctrl V paling gampang. Nah, tapi kan kayak gini tampilannya nanti. Ya nggak sih? Kalian Ctrl V dari file yang tadi kan sama seperti ini. Sebelum diutak-utak ya, sebelum diketik-ketik apa, kalian klik ini. Format Painter. Ini kayak alat di Doraemon. Format Painter-nya diklik. Nah, nanti kan gambarnya kayak sapu ini kan ya, kelihatan nggak? Nah, ini diblok sampai atas, diklik, terus sampai yang tadi kalian copy. Oke, nah sampai sini ya. Kalau sudah diblok, dilepas. Tara. Nah, format yang tadi kalian susun di atas itu langsung apa ini namanya? Teraplikasikan di file yang kalian copy. Tinggal kalian sesuaikan. Nah, tadi ya. Ini opposite. Nah, tinggal kalian sesuaikan. Misalnya ini, kalau yang pasal ini memang agak manual ya, karena kalian tadi sudah kadung setting yang kanannya ada tab-nya ya. Jadi ini dibuang. Jadi ininya agak manual, nggak masalah. Manual, kasih garis, baru di tab lagi. Bukan di tab langsung muncul sendiri. Tinggal kalian sesuaikan. Nah, ini tinggal ini antara pihak pertama, antara para pihak tidak akan terjadi pencampuran data bawaan. Nah, yang saya maksud ada garis datar di tengah-tengah kalimat itu kayak gini. Ini karena kalian ngambil dari internet, nggak diubah, ini jangan lupa dibaca lagi, dihapus. Itu biasanya notarisnya atau apa lu kok kayak ini ya. Nah, ini dihapus. Jangan lupa pasal itu kalau secantik-cantiknya dibuat, ada yang ngasih titik, ada yang enggak, tapi kalau saya enggak bisa. Nah, ini kan kayak gini ya. Kalau semisal kalian mau butuh misalnya kalian mau yang tadi saya bilang hipen tadi itu ya. Hipen itu di kata terakhir ini dipotong gitu ya. Bisa diblok semua, terus di bagian layout kalian klik hyphenation ini. Automatic. Nah, kalau gini berarti nggak ada yang harus dihipen karena rapi gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak mau ya udah, ini tinggal kalian misalnya ini kan lebih dari marginnya ya, yang harta ini kan lebih dari penggarisnya ini kan ya. Sekarang turunin aja, dikasih tab, nah dirapikan gitu ya. Nah ini tinggal nah ini kayak gini kan jelek ya, harus diturunin aja, di tab lagi elek misalnya hutang-hutang dipotong gitu kemudian. Nah ini tab tinggal merapikan ya. Kalau ngopi dari file lain itu ya harus diperbaiki lagi biar nggak welek ya. Dan di tab. Nah, ini misalnya paragraf 1 sudah jadi kan, lebih cepat daripada kalian ngetik dari awal gitu ya, seperti itu. Sampai sini paham? Bisa ya menu-menunya di ini. Terus ini tadi tinggal kalian teruskan saja. Kalau misalnya nggak mau ya wis hapusnya aja daripada nanti kalian bingung ya. Sampai nanti penutupnya seperti itu gitu ya. Nah, kalau semisal kalian mau bikin renvoy, misalnya buatlah 2 renvoy. Kalau saya misalnya ngetiknya manual, kalian tinggal kasihkan di bagian insert itu kasih yang namanya text box. Text box ditaruh di sini karena kalian anggapannya belum punya mesin ketik ya. Text box-nya ditaruh di sebelah kiri. Nah, ini kan memang space untuk membuat apa ini namanya envoy gitu ya. Misalnya dikasih simbol apa ya? Simbol ini misalnya. Nah, ini kelihatan ya. Kan kalau di envoy dikasih simbol. Nah, di sini. Nah,
Terus jangan lupa misalnya yang mau diganti warga negara Indonesia gitu ya. Di font, bagian font, dikasih garis satu aja. Kalau Relva itu boleh dicoret, tapi kalimat yang diganti jangan sampai ketutupan semua. Misalnya kalian pakai double gitu ya, pakai double garis gitu. Jangan. Mending cari yang pakai yang single aja. Nah, gini. Jadi misalnya warga negara India misalnya, atau Malaysia deh. Warga negara Malaysia. Ini sebenarnya juga bisa kalau kalian mau tambahkan di sini. Dikasih tab ya. Mau dikasih tab kayak tadi, jadi caranya sama, tinggal di set ya. Oke, set oke. Nah, Malaysia. Nah, terus ini dikasih satu space, dikasih disetujui atau tadi disahkan gantian misalnya titik. Nah, udah. Kan nanti tampilannya gini. Nah, kotak ini jangan lupa dihilangkan garisnya dengan cara format outline-nya ini jadikan warna putih karena kan background-nya putih kan nanti ketutupan. Nanti di bagian ini setelah disetujui gantian ini kalian kasih paraf. Jadi jumlahnya kan ada 2 ini, Heru Satrio sama Nadia Rahma. Jangan lupa kan ada selain 2 orang ini kan ada notaris 1, ada saksi 2. Berarti di sebelah kiri sini ada 5 paraf untuk menyetujui gantian ini. Kalau semisal dalam satu halaman itu ada renvonya 2, kalian harus mencari simbol yang lain, jangan simbol yang sama. Ya, cari simbol yang lain ada di bagian simbol itu kalian tinggal isikan seperti itu. Sampai nanti bagian penutup. Sudah jadi. Ada yang mau ditanyakan? Di sini saya ngasih formatnya sederhana aja. Ada? Kalau tidak ada, saya tutup ini. Saya kirim ke chatbox kalau kalian mau masukkan tadi di bagian download. Nah, itu tadi saya masukkan di chatbox. Kalau misalnya kalian mau buat belajar boleh, mau dipakai juga monggo silakan. Saya tidak ini karena tetap ya nanti itu ada bukan saya yang ngoreksi tapi dari 3 dosen ya, Bu Isi Karima, Pak Tandio sama Pak Bambang ya. Itu ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Pak mau tanya, permisi, kalau yang di bagian akhir itu, kalau yang saksi-saksi itu harus sama seperti yang di atas, Pak, ada keterangan KTP dan segala macam itu, Pak? Atau bisa kayak cuma, misalnya kalau kerja di kantor mana, cuma karyawan atau karyawati di kantor notaris apa kayak gitu, boleh apa enggak, Pak? Terima kasih, Pak. Kalau semisal di bagian saksi itu tidak lazim untuk menyebutkan identitas seperti di komparisi yang awal. Jadi di bagian saksi itu cukup menyebutkan nama lengkapnya. Kalau misalnya ada gelarnya juga gelarnya disebutkan, tanggal lahirnya di mana, tempat tanggal lahir ya, tempat tanggal lahirnya di mana, dan juga alamatnya di mana. Terus dikasih keterangan biasanya gini, keduanya pegawai notaris. Kita nggak usah karena satunya di KTP-nya tertulis pelajar, satunya tertulis wira swasta misalnya, langsung aja keduanya pegawai notaris. Nggak masalah, nggak usah nyebutkan sampai alamatnya lengkap RT RW-nya nggak usah. Jadi cuma cukup misalnya tadi Citra Garden di sekian Sidoarjo misalnya, udah sampai di situ aja. Terus bikin yang kedua, pegawainya yang kedua, terus dikasih keterangan keduanya pegawai notaris. Udah, kita nggak usah sampai detail-detail banget, nggak perlu. Karena apa? Saksi itu nanti kalau kalian buka notaris diwajibkan untuk melaporkan ke Pengda itu apa? Pengurus daerah wilayah kalian buka notaris. Jadi saksi yang kalian gunakan itu dikirimkan. Jadi mereka sudah punya arsipnya, sehingga KTP-nya, akte kelahirannya,
kakaknya itu dikirimkan ke Pemda, nanti ya wis saksinya notaris fix itu ini atau lebih misalnya ada yang nanti. Tapi normalnya biasanya memang saksi itu tetap sampai kecuali pegawainya ganti atau meninggal gitu baru dilaporkan lagi. Jadi cukup menyebutkan itu saja udah nggak masalah. Itu ada lagi? Permisi Pak, mau bertanya kembali terkait dengan simbol Renvoy itu. Semisal ada 5 Renvoy, berarti 5-5-nya itu harus berbeda begitu ya Pak simbolnya? Kalau Renvoy di satu halaman yang sama itu jangan ada simbol yang sama. Tapi kalau misalnya tadi saya pakai akar tadi di halaman 1, kemudian di halaman 3 ada Renvoy lagi, pakai akar lagi nggak masalah. Yang penting dalam satu halaman itu jangan, misalnya ada 2 Renvoy atau lebih, jangan simbol yang sama, harus cari simbol yang lain. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya selamat belajar, karena ujiannya masih tanggal 14 Juni ya, 14 Juni, jadi kalian masih punya banyak waktu buat belajar. Semisal ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan, boleh WA saya jawab gitu ya, sepanjang di jam kerja, insya Allah saya jawab gitu ya. Kadang soalnya mahasiswa itu tiba-tiba malam-malam baru WA, lah ya ketemu besok ya, saya jawabnya gitu ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan waktunya di hari libur ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Umar. Waalaikumsalam Pak Umar. Makasih Pak Umar. Makasih Pak Umar. Sehat selalu Pak.